bertiga antara Kamala, Khadijah dan Nicholas. Proses lumayan panjang. Jadi Nicholas ini sebenarnya orang yang kerja di media. Kayak kalian semua. Dia kerja di media, dia seorang fotografer yang emang kerjanya tuh suka profile orang. Dia lagi jalan-jalan foto, tiba-tiba ketemu seorang wanita yang menangkap mata dia, yaitu Khadijah awalnya. Ya singkat cerita, jalan-jalan, Kamala muncul. Aku nggak bisa kasih tau terlalu banyak, takutnya bocor. Tapi cerita ini ya, it's special. Bisa dibilang ini cerita pas proses syuting ini juga mengubah sesuatu yang besar dalam diri aku. Aku nggak mau terlalu bilang karena lumayan personal. Tapi ya, bersyukur dan ini berkat banget film ini buat aku, personally. Ini apakah tentang beda agama? Lebih tepat sih sebenarnya Nicholas tuh nggak memeluk agama apa-apa. Awalnya dia bisa dibilang bukan ateis, dia percaya lebih agnostik orangnya. Dia percaya sesuatu yang namanya Tuhan tapi tidak percaya dengan agama. Ya bisa bilang Western lah, dia seorang Indo tapi udah lama banget tinggal di luar. Bisa dibilang paling Indonesia cuma bentar doang. Dan akhirnya ketemu beberapa karakter di film ini, mau itu dari Khadijah, Kamala, yang mungkin akan mengubah perspektif dia atau tidak, kita bakal lihat di film ini nanti. Brian, tadi juga syuting di luar negeri, tantangannya sangat besar karena perbedaan cuaca seperti apa? Jujur mungkin untuk kalian terdengar agak lebay, tapi itu aku sebenarnya biasa dengan dingin. Tapi karena dingin di sana dingin angin, dinginnya nusuk banget, jadi bisa tiba-tiba suhu normal itu 7 derajat, pas angin berembus bisa sampai minus. Dan itu kan aku cerita harus udah lama tinggal di Belanda dan aku udah sok-sokan nggak mau pakai sarung tangan. Aku bilang nggak usah pakai sarung tangan, aku bisa kok. Ternyata selama naik sepeda dan selama adegan naik sepeda atau jalan-jalan, tangan aku bisa kayak gini lama banget karena dingin banget. Itu satu hal. Mungkin juga dari sisi kamera karena angin berembus sangat kencang, jadi awan tuh suka tiba-tiba terang, tiba-tiba gelap. Dan aku selalu ingat sebelum take itu kita pasti selalu menggigil. Jadi mungkin kalau ada getaran suara atau apa antara kita pemain, karena emang cuacanya lumayan nggak terbiasa. Apalagi ada adegan yang bisa dilihat pas aku foto sama si Kamala, dia seorang orang seni, kita foto di tempat yang baik kecil-kecilnya, dan itu kalau bisa bilang kalau bisa kerok aku kerokan pulangnya tuh. Mengatasinya seperti apa? Cara mengatasinya pertama kita dikasih heat pack, tapi ya lama-kelama heat pack itu nggak ada rasanya. Dikasih botol isi air panas, tapi air panas itu cuma panas untuk semenit, terus harus diisi lagi, dibuang lagi, diisi lagi, dibuang lagi. Selalu minum hangat itu pastinya. Dan kalau bisa berkumpul lebih dekat, kumpul lebih banyak itu kayak deket-deketan, kasih jaket ekstra, itu kita cara mengatasi itu. Tapi ya pas take, emang mau gimana pun cuacanya kita harus fokus ke scene-nya. Dan scene itu membantu banget karena langsung bisa ngelupain semuanya. I'm focusing on the pemain, lawan pemain aku sama adegan. Sempat kena badai nggak? Sampai kena badai. Itu emang kayak badai aja di sana. Ada satu adegan di mana kita syuting udah anginnya lumayan banget, dan kita syuting di hampir 2 gedung gitu. Itu aku nggak bercanda, aku naik sepeda itu kedorong. Kamera tuh keangkat-angkat, kamera Alexa Mini, kamera film itu keangkat-angkat. Nggak ada pakai poli-polian soalnya nggak bisa. Itu saking kencangnya angin di sana kayak gitu. Enggak. Mungkin badannya di sana. Alhamdulillah sih enggak, karena kita beli heat tech gitu, baju dalaman itu udah pas hari keberapa itu beli. Tapi ada beberapa kru yang enggak membayangkan dinginnya bakal kayak gitu, yang sampai kayak aku inget banget orang salman itu kayak masih selalu juga aman gitu. Sampai gemeteran semuanya. Dan syukurnya juga banyak kru di sana yang udah terbiasa ngajarin kita cara mengatasinya gimana. Ya. Jadi kerokan nggak? Enggak. Brian, tadi ada kesulitan bahasa Belanda, Brian. Belajar bahasa Belanda sendiri gimana? Aku mungkin lumayan bersyukur karena acting coach, logat coach atau bahasa coach yang Belanda itu aku udah kenal sama Derek. Sempat kerja bareng di Bumi Manusia, aku juga berbahasa Belanda di sana. Jadi logatnya, cara kayaknya semua tuh aku ngerti. Tapi di sini dialognya panjang-panjang. Nggak tahu kalau di film nanti gimana. Jujur aku belum nonton juga. Panjang-panjang. Dan dimana ngobrol sama orang Belanda tok yang tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau aku gimana ya, salah, mereka bakal kayak bingung juga aku ngomong apa. Dan ada beberapa adegan yang emang diharuskan improv bahasa Belanda. Jadi syukurnya di sana juga kita selalu disiapkan ada orang Belanda tapi Indonesia fasih banget, lebih lancar, baku banget, lebih lancar. Namanya siapa? Dan namanya. Dan dia selalu ngebantu kayak
dan aku mau ngomong ke waitersnya gini tambahan contohnya, dia bantuin ngasih tahu, ngejelasin waitersnya juga dia bakal ngomong kayak gini. Jadi timnya asik banget. Bu Hadra juga intinya dari kepala ya, kalau dari kepala yang asik semuanya jadi ikut nyaman. Sempat bilang sebagai sosok yang tidak punya agama tapi kenapa? Apakah riset juga atau gimana? Dalam Ya sempat riset, sempat menanya beberapa tempat, beberapa orang, cara pandang mereka semua tuh tentang itu kan, cara pandangnya beda-beda, alasannya beda-beda. Akhirnya aku pilih salah satu karena emang mungkin nggak pernah diajarkan aja dari kecil dan ditinggal sama wilayah yang seperti itu yang tidak terlalu, maksud kayak mungkin tempat media, tempat ini maksud kayak tempat yang aku kerja juga nggak terlalu mendukung juga tentang agama. Dan akhirnya aku memilih kayak oke, aku ambil sisi ini, aku jalanin ini, terus akhirnya jadilah Nicholas, satu layernya Nicholas, tapi sebenarnya layernya banyak banget. gesternya ada